Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, anak-anakku sekalian, ini hari ke berapa? Ke-6 kalian ada di sini. Hari ke-6 ya. Alhamdulillah. Atau hari ke-7 ada yang sudah lama juga di sini. Alhamdulillah sudah hampir 1 pekan ya. Hampir 1 pekan ada di sini. Kalian tentu sudah mulai berkenalan ya, berkenalan dengan orang-orang yang juga datang ke sini gitu ya. Sama-sama datang ke sini untuk belajar, berkenalan dengan santri-santri lainnya ya. Nanti mudah-mudahan pada tahap selanjutnya kalian menjadi teman gitu ya, satu sama lain menjadi teman. Barangkali sekarang masih ada yang pada tahap kenalan, hanya kenal saja, sering bertemu kenal. Nah, mudah-mudahan lama-kelamaan ada beberapa di antaranya yang menjadi teman kalian, sahabat kalian, gitu ya. Ya, halo. Berteman, bersahabat, itu minimal ada 2 hal yang perlu dilakukan oleh kalian selaku seorang muslim ya. Ada 2 hal. Adab bergaul ini ada dua hal. Pertama mencari teman yang benar gitu ya. Yang harus dilakukan oleh kalian itu apa? Pertama apa? Mencari teman yang benar. Teman yang benar itu yang bagaimana? Ya, yang baik. Pertama, teman yang benar itu yang berakal ya. Yang berakal, yang cerdas, yang tidak selalu memenuhi hawa nafsunya gitu ya. Kalau ada keinginan itu dipikir-pikir dulu dan lain sebagainya. Pertama itu berakal. Yang kedua berakhlak baik ya. Yang kedua, kriteria teman yang benar itu pertama dia cerdas ya. Yang kedua dia berakhlak baik. Ya. Yang ketiga dia soleh, tidak pasif, terutama tidak pasif ya. Terutama tidak pasif itu begini, dia tidak melakukan dosa besar gitu ya, tidak melakukan dosa besar dan belum bertobat. Jadi jangan berteman dengan orang yang melakukan dosa besar dan dia belum bertobat. Dosa besar misalnya apa? Dosa besar
dosa besar? Aduh, dosa besar. Dia belum bertobat, maka kita jangan jadikan dia sebagai teman. Ya, jangan jadikan dia sebagai teman. Kalau kebetulan kenal dengan dia, segera jauhi, jangan dekat-dekat. Bahaya kalau kita berteman dengan orang fasik, berteman dengan orang yang melakukan dosa besar dan belum bertobat dari dosa itu berbahaya. Kita yang akan terbawa olehnya. 3 ya, 3 kriteria teman yang benar. 1, berakhlak. 2, berakhlak baik. 3, soleh, tidak fasik. Ya, tadi yang dimaksud tidak fasik itu tidak melakukan dosa besar dan belum bertobat, belum mentobati dosa itu. Kalau sudah bertobat, ya dia jadi soleh kan? Kemudian kriteria yang keempat, teman yang benar itu dia tidak tamak dunia, tidak cinta dunia. Teman kita itu di pikiran yang dipikirkannya itu dunia, terus dia cinta dunia. Nah, jangan berteman dengan orang yang cinta dunia. Terakhir, kriteria teman yang baik itu dia jujur. Dia jujur. Kita lagi ya. Kewajiban kita sebagai muslim dalam bergaul, pertama memilih teman yang benar. Memilih teman yang benar. Teman yang benar itu kriterianya apa? Berakal, baik, soleh, tidak cinta. Terakhir, minimal itu ya. Memang kadang bahkan sering dalam diri setiap orang itu tidak ada 5-5-nya ya. Nah, cari yang paling banyak memiliki sifat itu yang kita jadikan teman. Baik, kewajiban pertama memilih teman yang benar. Kewajiban yang kedua memenuhi kewajiban sebagai teman. Ya, memenuhi kewajiban. Kita itu punya kewajiban satu sama lain sebagai teman. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi, ya, yang harus kita penuhi. Nanti di akhirat itu di dalam hadis disebutkan bahwa seseorang yang berteman sebentar di siang hari saja, ya, meskipun hanya siang hari saja, maka dia pasti akan ditanya tentang diminta bertanggung jawaban nanti di akhirat tentang kewajiban-kewajiban dia sebagai teman. Gitu ya. Itu akan ditanya nanti. Jadi kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai teman. Itu ya. Yang pertama kewajiban dalam bergaul itu harus memilih teman yang benar. Yang kedua memenuhi kewajiban sebagai teman. Jadi
Sekarang apa saja sih adab-adab bergaul dengan teman itu, gitu ya? Nah, di antara kewajiban kita yaitu beradab dengan baik kepada teman. Apa saja adabnya? Adab bergaul dengan teman itu: satu, menghormati. Betul, menghargai ya. Ini contoh-contoh saja ya. Banyak adab-adab etika bergaul dengan teman. Ini contoh diantaranya. Tadi menghormati. Ada yang bilang tadi apa? Siapa? Menghargai, gitu ya. Menghargai teman. Kemudian berkorban untuk teman. Apakah itu korban harta, korban pikiran, korban tenaga, berkorban? Menolong teman, ya. Menolong teman dengan harta, dengan pikiran, dengan tenaga, menolong teman. Menutupi aib teman. Ini diantaranya ya. Menutupi aib teman. Aib itu apa ya? Celah ya. Celah teman. Kita tahu karena kita berteman. Jadi kita tahu celahnya dia. Itu harus kita tutupi, jangan disebarluaskan, jangan umbar kepada orang lain. Tutupi aibnya. Kemudian menyimpan rahasianya. Kadang-kadang kami suka curhat sama teman ya. Kadang-kadang curhat ke teman, sama temannya dibilangin lagi ke orang lain. Jangan. Kita harus menyimpan rahasia teman. Kalau teman kita curhat sama kita, simpan rahasianya. Kalau itu rahasia, simpan rahasianya ya. Itu diantaranya. Kemudian membela teman. Membela teman, gitu ya. Membela teman. Kalau teman misalnya kita lagi ngobrol sama orang lain nih, orang tersebut menjelek-jelekan teman kita, jangan ikut apa? Jangan ikut menjelek-jelekan, bela. Minimal apa? Diam. Ya, minimal diam. Kalaupun tidak sampai bisa membela, minimal diam. Jangan ikut-ikutan menjelek-jelekan teman kita. Kita harus membelanya, ya, tatkala dia tidak ada. Kemudian contoh yang lain, memberikan nasihat kepada teman dengan lembut. Kewajiban ini, kita tahu teman melakukan kesalahan, jangan dibiarkan. Kewajiban, kalau kita tidak memberikan nasihat, kita berdosa, gitu ya. Teman melakukan kesalahan, kita biarkan, tidak memberikan nasihat, bagaimana? Dosa ya. Kita berdosa. Jadi berikan nasihat, tapi dengan gimana? Dengan lembut. Kemudian di antara contoh yang lain ini, adab bergaul ya dengan teman. Memaafkan kesalahannya, ya, memaafkan kesalahannya. Tentu dalam kehidupan kalian nanti pasti ada kesalahan dari teman kalian. Bahkan dari kita juga kepada teman, tentu kita pernah berbuat salah. Jadi maafkan kesalahan teman, ya, tidak mencelanya. Kemudian di antara kewajiban yang lain, mendoakan teman, ya, mendoakan teman. Nah, doakan teman biasanya sih bukan begini aja ya. Soknya didoakan sih, bukan itu. Yang paling baik
Doa yang paling baik adalah kalian mendoakannya. Misalkan kalian habis sholat suka berdoa kan? Suka berdoa. Nah, dalam kesempatan itu kalian doakan teman kalian secara rahasia. Doakan dia secara rahasia dan di wartos-wartos doa orang deh. Ya Allah, teman saya siapa? Abdul, mudah-mudahan dia tambah soleh, tambah berkah. Itu dalam hati kalian ya. Tidak, bukan gini ya. Mudah-mudahan Allah dikasih berkahnya. Nah, bukan itu. Doa yang paling baik itu kalian mendoakan secara rahasia dalam ibadah kalian, gitu ya. Paham ya? Mendoakannya di dalam ibadah kalian. Di antara contoh yang lain, membantu keperluannya. Kalau teman punya keperluan, punya hajat, bantu. Kadang-kadang perempuan kemana kalau malam-malam mau ke biasa ya. Itu kadang-kadang minta diantar ya. Antar lah. Gitu. Bantu keperluannya. Kalau bertemu misalnya memulai salah, gitu ya, memulai salah. Kayak sekarang di sini, misalkan contohnya lain, kayak sekarang di sini kalian sedang duduk, datang teman, kita harus melapangkan tempat duduk, geser untuk teman. Jangan ini teman datang kita diam aja. Geser, kasih apa? Kasih ruang untuk dia bisa duduk. Itu contoh-contoh bergaul dengan teman. Dalam hadis disebutkan Mas Sahaba Isnani ya ini sabda Rasul, Mas Sahaba Isnani illa wa kana ahabbuhuma ilallah arfaquhuma bisahibihi. Mas Sahaba Isnani qattu illa wa kana ahabbuhuma ilallah arfaquhuma bisahibihi. Tidaklah semata-mata dua orang saling bersahabat kecuali yang paling dicintai oleh Allah ya. Yang paling ada dua orang nih bersahabat. Di antara dua orang ini yang paling dicintai oleh Allah adalah arfaquhuma bisahibihi. Orang yang paling sayang kepada sahabatnya. Di antara dua ini siapa yang lebih sayang? Si ini atau si ini? Ini yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling menyayangi sahabatnya. Jadi kalau kalian ingin lebih dicintai oleh Allah, kalian harus menjadi orang yang paling menyayangi sahabat kalian. Bersaing dengan sahabat kalian. Bersaing apa? Bersaing untuk siapa yang lebih sayang? Aku atau kamu? Saya harus lebih sayang kepada kamu ketimbang kamu lebih sayang kepada aku, gitu ya. Harus lebih sayang kepada sahabatnya. Itu orang yang paling dicintai. Jadi intinya bersahabat itu kalian harus memperlakukan sahabat kalian ya sebagaimana kalian ingin diperlakukan oleh sahabat. Jadi berbuat baik, menghargai, menyayangi teman kalian. Demikian yang saya sampaikan tentang adab bergaul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi pertanyaannya bagus-bagus. Kita sampai bingung menjawabnya ya. Pertanyaan pertama, teman
dan sahabat itu sama atau beda? Ya, begini, Bapak mau menjelaskan aja prosesnya ya. Tadi yang bukan itu. Ya, ada orang itu begini ya, ada orang yang tidak kita kenal, ya. Ada kenalan seperti siapa itu? Rai, Julaiha, ke Bapak itu kenal kan? Nah, kita baru kenal nih, ini kenal, ya baru kenal sekarang, ya. Ada kenalan, ada orang yang tidak dikenal, ada kenalan, kemudian kalau sudah terikat kebersamaan itu namanya teman, ya, teman atau sahabat, gitu. Itu hanya istilah saja. Hanya kadang-kadang kita menyebutkan sahabat itu kepada teman yang sudah benar-benar dekat sekali, gitu ya. Itu aja. Sama, cuma kadang-kadang kita menggunakan istilah sahabat itu kepada orang yang sudah benar-benar dekat dengan kita. Kita punya teman banyak, tapi kadang-kadang yang dekat sekali dengan kita berarti 1, 2, 3 orang, gitu ya. 1, 2, 3 orang itu yang sangat dekat dengan kita. Tapi yang lainnya teman juga kan, sering bareng gitu. Itu barangkali ya, barangkali. Kemudian bolehkah siapa tadi? Namanya siapa? Pandi. Tangerang ya. Bolehkah bersahabat dengan perempuan ya? Laki-laki dan perempuan boleh bersahabat? Ya. Ya. Harus diingat bahwa ada hal-hal yang dilarang, ya, hal-hal yang dilarang antara laki-laki dan perempuan. Kalau persahabatan itu melanggar hal-hal yang dilarang oleh agama, maka itu menjadi buruk. Tidak ada baiknya bersahabat. Di antara hal yang dilarang apa? Melihat perempuan tidak berdua bason. Kalau melihat dilihat terus itu cantik ini, ya. Ini ada yang namanya, kalau kalian mengenal apa, jatuh cinta seperti itu. Itu kenapa? Gara-gara tidak menunjukkan pandangan terhadap lawan jenis, gitu ya? Tidak menunjukkan pandangan kepada lawan jenis, makanya jatuh cinta. Berarti terlarang kalau tidak menunjukkan pandangan kepada lawan jenis, kan? Ya? Gitu, ya? Nah, jadi
boleh-boleh saja, tapi lihat madarat manfaatnya gitu ya. Banyak hal-hal yang dilanggar gak oleh kita, aturan-aturan syariat agama. Ternyata banyak, kita nggak bisa bebas nih. Ngerjakan tugas kita gigir-gigir di bangku. Mas ya, katanya di sini. Nah, akan betul. Ngerjakan tugas, kalian mengerjakan tugas ini lawan jenis yang misalnya perempuan ya, misalnya. Lalu kalian itu terlarang, gitu ya? Gak boleh, gak bisa. Gak bisa, gak boleh gitu ya, paham ya? Kalau berteman, bersahabat, iya. Tapi perhatikan aturan-aturan agama itu ya, syariat gitu. Cukup? Sementara saja paham ya? Nanti digali lagi selama pengajian ya.